Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nur Hidayanti, Stambuk F1 C119055, akan mempresentasikan tugas saya dengan materi metabolisme karbohidrat, katabolisme karbohidrat. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos, yang berarti perubahan. Metabolisme itu sendiri yaitu proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Tujuan dari metabolisme: yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Jenis metabolisme ada dua, yaitu anabolisme. Terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu katabolisme. Terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim Ketika makanan dikunyah di dalam tubuh, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil dalam bentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan diekskresi lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati ke darah. Katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat merupakan proses pembongkaran karbohidrat yang dilakukan dalam 2 tahap dengan proses yang kompleks dan terperinci. Katabolisme dapat terjadi melalui respirasi seluler. Respirasi seluler adalah serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan menggunakan oksigen akhir akseptor elektronnya. Berdasarkan keterlibatan oksigen dalam prosesnya, respirasi seluler dibedakan menjadi respirasi aerob dan aerob. Respirasi aerob, respirasi yang menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang akan menghasilkan glukosa. Reaksi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk berproses membentuk glukosa dan energi. Tahap-tahap katabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari 2 kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Dilansir dari Britannicopedia, glukosa atau gugus gula 6 karbon C6H12O6 adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Ada 10 tahapan proses glikolisis yang ditemukan. Proses glikolisis dapat diringkas dalam reaksi kimia seperti C6H12O6 tambah 2 ATP tambah 2 NAD+,
tambah 4 ADP tambah 2 P1PI menjadi 2 pirufat tambah 4 ATP tambah 2 NADH tambah 2 H+. NADH koenzim yang berguna dalam penerimaan elektron kemudian direkstruksi menjadi NADH yang merupakan pembawa elektron. Dekarboksilasi oksidatif yaitu tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Asam pirufat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. NADA diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi yaitu NADH. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidatif disebut dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung dalam mitokondria sel makhluk hidup. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam lajur tertutup. Siklus Krebs memproses asetil CoA hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan dan tiap tahapannya dibantu oleh 8 enzim yang berbeda. Dapat kita lihat dari gambar tersebut. Molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransfer energi ke rantai elektron sebagaimana yang terlihat dari gambar berikut. Rantai transfer elektron. Rantai transfer elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria hingga rantai transfer elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transfer elektron berlangsung dalam setiap tahap katabolisme sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme yaitu 30-32 ATP. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.